Halo, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya? Tentunya baik-baik bukan? Pada hari ini kita bertemu kembali dalam materi Sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi adalah tanda persatuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk ambil bagian dalam karya penyelamatannya itulah kita diutusnya. Baik, sebelum kita meneruskan pertemuan kita kali ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hari ini kami akan belajar tentang Sakramen Ekaristi. Biarlah kami menyaksikan cinta-Mu yang tak terhingga dan kebaikan-Mu sampai kami boleh mewarisi rahmat yang tak terkira ini. Kuatkanlah kami agar dapat meneruskan cinta agung yang kami terima dengan mencintai sesama kami dimanapun kami berada. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Baik anak-anakku yang terkasih, sekali lagi selamat berjumpa. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, dalam sakramen kali ini kita akan mengenal bagaimana sakramen itu terjadi. Sakramen itu tentunya ada dasar yang kuat, di mana sakramen Ekaristi itu adalah merupakan perjamuan terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ketika itu para murid-murid menyaksikan Tuhan Yesus melakukan yang belum mereka kenal dan belum mereka ketahui. Akan tetapi pada saat itulah Tuhan Yesus memperlihatkan bahwa keagungannya itu adalah keagungan yang sangat-sangat luar biasa. Nah, tentunya kita juga yang mengimani Tuhan Yesus, kita juga diajak untuk mengambil bagian dalam hal ini. Nah, kita lihat dalam Injil, di mana kita dapat melihat bahwa ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan berkat, lalu ia memecah-mecahkan roti itu serta memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi orang untuk pengampunan dosa." Nah, setelah kita mendengar bagian dari Injil ini, bagaimana perasaan kita dalam merayakan sakramen ini? Tentunya perasaan kita sangatlah antusias. Kita akan merasa senang karena kesatuan kita dengan Tuhan Yesus. Ekaristi, kalau kita lihat dari kata dasar Ekaristi, yang berarti adalah ucapan terima kasih atau syukur kepada Allah. Dalam Ekaristi itu umat beriman berkumpul untuk yang pertama itu merayakan perjamuan Tuhan, lalu mengenang sengsara dan kebangkitan Tuhan, kemudian mempersembahkan kurban kudus dan menerima komuni kudus bersatu dengan kudus, bersatu dengan Kristus, dan merayakan misa kudus yang disebut missio adalah pengutusan. Nah, dalam Ekaristi ini umat beriman dipersatukan dengan Kristus ketika menerima komuni kudus, tapi Ekaristi ini tidak sama dengan komuni. Menerima komuni itu tidak sama dengan merayakan Ekaristi. Buah-buah Ekaristi dan komuni itu adalah yang pertama, memperdalam persatuan kita dengan Yesus. Lalu yang kedua, menjauhkan kita dari dosa. Yang ketiga, membangun gereja dalam kesatuan.
Lalu yang keempat, mendorong kita peduli terhadap kaum miskin dan mendorong persatuan umat beriman. Sakramen Ekaristi sebagai sumber sekaligus puncak kehidupan Kristiani. Kristus sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah umatnya dalam perayaan Ekaristi. Saat menerima komuni itu, umat beriman sungguh-sungguh menerima tubuhnya dan darah Kristus di dalam rupa roti dan anggur. Dan akhirnya perayaan Ekaristi, umat beriman diutus untuk mewartakan belas kasih Allah kepada segala makhluk. Artinya di sini tentunya kita diajak untuk memberikan diri kepada sesama lewat tingkah laku kita, perkataan kita, maupun perbuatan kita. Nah, di mana sakramen Ekaristi kita telah diberi, dikuatkan, disegarkan, kemudian kita juga diutus untuk menjadi garam bagi semua orang. Oleh karena itu, sakramen Ekaristi adalah tanda persatuan kita dengan Yesus, dan kita mau ambil bagian dalam karya perutusannya itu. Mengenang kembali perjamuan Tuhan itu dilakukan dalam setiap perayaan Ekaristi bersama imam. Mengapa? Karena Tuhan Yesus menyerahkan tubuhnya sendiri dalam rupa roti dan juga darahnya dalam rupa anggur untuk disantap oleh para rasul. Dan selanjutnya Tuhan Yesus berpesan agar perjamuan seperti itu setiap kali diselenggarakan untuk mengenang Dia. Dan jadi melalui sakramen Ekaristi kita diterima untuk beriman saat mengikuti perayaan Ekaristi. Nah, dalam tradisi Gereja Katolik, perayaan Ekaristi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, saat umat beriman diajak untuk mempersiapkan diri agar layak menyambut dan menerima tubuh Tuhan. Nah, dalam ritus pembukaan ini, di situ ada tobat, pujian, dan doa pembukaan. Terus dalam liturgi sabda, saat umat beriman berkesempatan untuk mendengar sabda Tuhan, baik dalam Injil maupun dalam perjanjian lama dan baru. Di sini, umat juga diajak untuk merenungkan kembali sejarah keselamatan dan perutusan yang harus diembannya dalam kehidupan sehari-hari melalui homili atau khotbah para imam. Lalu yang ketiga, liturgi Ekaristi. Inilah puncak perayaan Ekaristi melalui doa syukur agung. Umat beriman diajak mengenang perjamuan terakhir yang diadakan Tuhan Yesus dalam komuni, di mana umat beriman dipersatukan dengan Tuhan Yesus. Anak-anakku yang terkasih, itulah paparan mengenai perayaan Ekaristi. Nah, artinya Ekaristi itu adalah kesempatan bagi kita untuk mengenang kembali perjamuan terakhir yang diselenggarakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam perayaan Ekaristi kita juga mensyukuri karya penyelamatan Tuhan, di mana sekaligus kita menimba kekuatan iman dan ikut dalam karya penyelamatan itu. Ekaristi adalah dasar iman orang Katolik, di mana perayaan Ekaristi merupakan puncak kehidupan kita. Dengan menerima tubuh dan darah Kristus, kita boleh ambil bagian dalam setiap langkah dan kata-kata maupun sabda yang telah diungkapkan oleh Yesus sendiri. Karena setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita juga bersatu dengan Kristus dan diutus mewartakan kabar baik kepada semua orang. Itulah permenungan kita, materi kita pada hari ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita, dan semoga kita selalu menjadi alatnya.
Mari kita mengakhiri pertemuan kita dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih karena hari ini kami telah Engkau perkenankan dengan Ekaristi yang menjadi kesempatan bagi kami untuk bertemu dan bersatu dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Bimbinglah kami agar boleh menerima tubuh dan darah Putra-Mu dalam setiap perayaan Ekaristi yang kami ikuti. Kuatkanlah kami agar senantiasa siap berbagi kasih kepada semua orang. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.